Om Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat datang di video kami, Pak Dekan dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kali ini kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang strategi fungsi talent management terkait dengan talent attraction. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nimade Sri Anggareni. Saya Komari Gatra Putra. Saya Nimade Dewi Padma Pratiwi. Oke, kita akan membahas tentang fungsi talent management yang menarik, yaitu talent attraction. Kami juga sudah mewawancarai salah satu karyawan di perusahaan multinasional di Bali terkait talent attraction, terkait bagaimana perusahaan tersebut menciptakan daya tarik untuk calon potensial yang ingin melamar di perusahaan tersebut. Baik, sebelum kita lanjut untuk mereview hasil wawancara kami, jadi kami akan ada pengantar terlebih dahulu. Oke, jadi dimulai dari investasi sumber daya manusia itu dinilai sangat penting bagi bisnis perusahaan, karena SDM itu diibaratkan sebagai penggerak internal untuk mengakselerasi goals perusahaan. Dengan memiliki SDM yang berkualitas itu akan meningkatkan kinerja perusahaan, sudah pasti ya. Kemudian terus bagaimana nih caranya mendapatkan SDM yang berkualitas? Pasti perlu strategi dong Ya. Perlu strategi dan proses yang jelas untuk mendapatkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, jadi karena SDM berkualitas, terus jadi ada kaitannya juga dengan talent management. Nah ya, kita juga akan memberikan menyampaikan konsep yang sudah dibuat oleh Gallardo and Tunisem di tahun 2016, menyebutkan bahwa talent management itu ditujukan untuk menciptakan daya tarik, identifikasi, pengembangan, keterlibatan atau retention, dan penyebaran secara sistematis pada high potential and high performance employee untuk mengisi posisi kunci yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keunggulan kompetitif organisasi keberlanjutan. Terus bagaimana nih pilar penting atau kunci dari talent management itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan di mana pilar penting dalam talent management adalah kunci dari talent management adalah menarik, mengembangkan, mempertahankan high performance dan high potensial karyawan. Selanjutnya, agar dapat meng-hire talent terbaik suatu perusahaan, harus membuat strategi talent attraction untuk kesuksesan jangka panjang. Jadi, talent attraction adalah hire outstanding talent dengan cara menciptakan daya tarik melalui pengembangan AVP, yaitu Employee Value Proposition, di mana ini adalah keseimbangan penghargaan dan manfaat yang dapat ditawarkan perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan atas kinerja luar biasa di tempat kerja, yang berkaitan dengan employer value proposition untuk reputasi perusahaan. Jadi karena FVP employee value proposition itu berkaitan dengan employer value proposition, ini ada kaitannya dengan merek perusahaan dan proposisi nilai karyawan. Jadi merek perusahaan ini sifatnya intangible. Ini berarti sebuah penilaian eksternal terkait dengan reputasi perusahaan yang dinilai oleh calon potensial yang ingin melamar di suatu perusahaan. Kemudian ada proposisi nilai karyawan, ini bersifat nyata. Jadi bagaimana perusahaan menarik kandidat potensial dan talenta terbaik ke perusahaan, kemudian serta memastikan karyawan tersebut bekerja dalam jangka waktu lama atau istilahnya betah bekerja di suatu perusahaan. Ini juga bisa jadi hal yang menonjol di persaingan, karena perusahaan dinilai bisa menghargai atau menjaga keterikatan dengan karyawan-karyawannya. Hasil review kami dari hasil wawancara itu juga sungguh sangat menarik bagi kami tentang bagaimana perusahaan ini menciptakan daya tarik untuk calon talent potensial yang ingin bergabung ke
perusahaan tersebut gitu ya, perusahaan di mana perusahaan yang kami wawancarai. Kami akan mereview kembali bagaimana strategi yang digunakan oleh perusahaan ini untuk meng-hire talent potensial. Oke, jadi kita akan mereview bagaimana sih perusahaan X ini menjalankan attraction di perusahaannya. Jadi yang pertama itu kami sempat menanyakan mengenai bagaimana sih strategi untuk menentukan talent terbaik bagi perusahaan X ini. Jadi dalam perusahaan ini strategi untuk menciptakan daya tariknya bagi pencari kerja itu dengan melaksanakan employer branding. Jadi di mana mereka memanfaatkan sosial media seperti yang kita tahu kan bahwa sosial media saat ini tengah naik-naiknya. Jadi mereka menggunakan sosial media sebagai daya tarik untuk para pencari kerja. Jadi sosial media yang digunakan saat ini mereka menggunakan Instagram, TikTok, dan juga LinkedIn. Jadi salah satunya aja di Instagram itu mereka membuat satu akun khusus untuk memperlihatkan bagaimana daily activity mereka. Jadi mereka punya namanya live ad nama perusahaannya gitu. Jadi di sana ada konten-konten menarik, misalnya contohnya itu ada, jadi contohnya itu di akun Instagramnya akan di share konten-konten berupa daily activity mereka. Jadi tapi di sana tidak semua bisa di share. Jadi ada batasan-batasan tertentu juga untuk apa sih namanya, Kak? Batasan-batasan tentang informasi yang tidak bisa ditampilkan secara gamblang gitu ya di khalayak umum. Misalnya ada data-data rahasia gitu atau sistem yang digunakan di perusahaan ini gitu. Itu pun tidak bisa ditampilkan. Jadi yang ditampilkan itu apa aja? Nah ini kan gini, jadi sangat menarik ini yang disampaikan gini oleh narasumber kita itu. Bahwa yang ditampilkan di sosial medianya itu adalah kegiatan dari awal dia dari rumah sampai bekerjanya dia di kantor. Bagaimana kesehariannya di kantor, bagaimana keseharian sampai dia pulang dari kantor itu bagaimana. Proses kerjanya di dalam juga ya? Ya. Karena yang saya lihat branding dari perusahaan ini atau rata-rata emang kalau di lembaga ini semua pada good looking semua ya. Oh iya, kan harus good looking. Kalau nggak kan itu merupakan salah satu daya tarik dari perusahaan tersebut, karena kalau nggak seperti itu kan mungkin mana ada nasabah atau apa yang mau datang gitu loh masalahnya. Apalagi kalau public speakingnya nggak bagus kan juga. Nanti kan bagaimana menarik maksudnya nasabah baru gitu. Yes, benar ya. Jadi itu gimana? Berarti konten-kontennya itu orang-orang yang ada di dalam kontennya itu berarti orang-orang yang khusus juga ya. Seperti misalnya anak-anak muda dipakai untuk menarik fresh graduate, atau misalnya para pekerja senior itu juga ditampilkan di sana untuk memberikan testimoni gitu kepada para pencari kerja. Jadi mereka bisa tahu gimana sih bekerja di perusahaan ini. Selain itu konten ini juga bisa memperlihatkan bahwa perusahaan ini baik loh, perusahaan ini seperti ini loh gitu. Jadi bisa menarik gitu. Benar-benar. Karena kalau kita lihat di sosial media, branding dari karyawannya itu happy semua. Jadi kerasa auranya, oh ini perusahaannya oke nih gitu, menghargai employee-nya gitu. Karena kan sudah terlihat employee-nya bahagia, terus kemudian employee-nya bekerja dengan happy, dengan senang hati gitu. Wah, itu sih bikin kita jadi tertarik juga ya kerja di sana ya. Dengan dihargai lah seperti itu, dengan kerjaan yang kita dapatkan, dengan kehappyan yang kita dapatkan di sana juga ya. Benar. Saya tertarik juga deh ya untuk bekerja di sana ya. Benar ya, itu penting sekali karena di sini juga di perusahaan ini khusus menciptakan tim kreatif untuk mengkonsep dari employee branding ini di sosial media khususnya. Mereka juga punya sosial media di Instagram dengan nama live at perusahaan ini gitu ya, live at perusahaan ini.
Kemudian dari strategi menentukan talent terbaik dari employee branding sosial media, kemudian mereka juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan talent khusus di posisi atau pivotal position yang sedang dibutuhkan dan itu sifatnya mendesak bagi perusahaan. Jadi mereka bekerja sama untuk mendapatkan talent terbaik di posisi tertentu yang sedang dibutuhkan. Kemudian ini pun juga nggak langsung bisa diterima, mungkin bukan karena baru kerja sama bisa langsung diterima gitu, enggak kan? Kan ada tahapan-tahapan proses dan seleksi yang diperlukan, misalnya dari psikolog, tes psikologi, tes kayak seperti tes ujian itu kan ada prosesnya pokoknya di setiap penerimaan dari perusahaan ini, sehingga seleksi administrasi juga. Nah, dan juga ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Benar. Jadi tetap harus mengikuti proses yang sudah dibuat gitu ya. Betul. Jadi perusahaan ini menggunakan pihak ketiga untuk meng-hire beberapa posisi saja gitu, posisi tertentu. Misalnya kayak collection, terus ada tim kebersihan juga, atau tim IT. Jadi misalnya ada pengembangan aplikasi baru, perusahaan sangat memerlukan tim IT untuk pengembangan aplikasi tersebut. Jadi nggak bisa perusahaan sendiri yang bekerja. Benar banget. Itu tentang kerjasama sama pihak ketiga untuk mendapatkan talent terbaik. Nah, selain itu perusahaan ini juga menciptakan daya tarik untuk meng-hire employee-nya baik dari internal ataupun eksternal, karena ada kesempatan juga untuk employee internal untuk bisa mendapatkan atau naik jabatan gitu istilahnya, atau pindah unit gitu ya, maksudnya pindah unit kerja gitu. Itu juga difasilitasi oleh perusahaan ini, dimana itu pun dilihat dengan potensi, maksudnya perusahaan bisa melihat potensial dari employee-nya. Oh, dia cocoknya di unit B nih, bukan di unit A, jadi nanti akan dipindahkan, tapi sesuai dengan prosedur juga. Harus minta izin atau laporan dulu lah sama atasan di unit A. Kalau misalnya mau ngelamar di unit B, ini lingkupnya internal gitu ya. Ini karyawan organik internal yang ingin pindah posisi gitu. Jadi untuk karyawan-karyawan ini tahu, atau fresh graduate tahu di mana sih lowongan lowongan pekerjaan perusahaan ini bisa didapatkan gitu. Jadi mereka punya website yang khusus gitu. Jadi tersentralisasi ya. Tersentralisasi. Jadi di websitenya itu ada menu namanya karir. Biasanya di sana dicantumkan untuk fresh graduate bisa, atau untuk yang tadi disebutkan oleh Angga Renjing juga gitu. Untuk karyawan-karyawan di perusahaan itu juga gitu. Oke, wow. Jadi sangat luar biasa ya perusahaannya. maksudnya sangat memberikan kesempatan gitu, maksudnya memberikan kesempatan untuk join ataupun juga untuk berkarir di sana. Exchange gitu ya, exchange karirnya juga. Sangat luar biasa. Dan kami juga mendapatkan informasi terkait penentuan atau strategi dari fungsi-fungsi utama sumber daya manusia yang digunakan di perusahaan ini. Bagaimana aja Kak? Adapun strategi dan fungsi-fungsi utama yang diberikan oleh narasumber kami, yaitu yang pertama ada employee life cycle, yang dimana pengembangan organisasi meliputi desain struktur organisasi, evaluasi jabatan, pengembangan karir, serta perencanaan kebutuhan pegawai atau capacity planning. Yang kedua ada attract dan employee attraction, merupakan pemenuhan sumber daya manusia. Ini adalah sebuah sistem yang handal untuk menarik minat calon atau pegawai dari internal perusahaan atau eksternal perusahaan lain, atau sistem onboarding dan hubungan kepegawaian. Sistem ini harus bersahabat bagi pegawai dan juga pegawai baru. Jadi ada sistem coaching atau pegawai baru pada masa orientasi kerja. Coach bisa dari level yang sama atau dari atasan langsung. Coaching ini biasanya itu pemberian arahan-arahan atau strategi-strategi untuk mencapai target perusahaan. Oke, jadi istilahnya orientasi gitu ya. Karena baru misalnya gini nih, seperti yang dijelaskan oleh ibunya kemarin narasumbernya.
bahwa kalau coaching itu diberlakukan ketika kenapa nih terus pegawainya itu di bawah targetnya. Nah, itu terus dikasih petua-petua untuk bagaimana strateginya untuk mencapai target perusahaan. Nah, itu bisa juga untuk pakai misalnya kayak memicu untuk memperbaiki kinerja. ya seperti itu. Jadi coaching ini juga dipilih, jadi bisa selevel dengan posisinya saat ini atau bisa juga atasan dari bidangnya itu. Tapi seperti yang dikatakan ibunya kemarin itu sih yang lebih sering coaching itu sih atasannya sendiri. Karena kan mungkin kalau setara kayak nggak enak itu mungkin yang bahasanya ya nggak enak kan ya. Masa kita coaching teman setara sama kita gitu. Langsung dari atasannya yang coaching. Nah di sini selanjutnya ada advance, yaitu pelatihan dan pengembangan kapabilitas SDM untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan. Baik, yang selanjutnya appraised digunakan untuk menilai manajemen kinerja individu dan feedback yang akuntabel dan transparan. Selanjutnya ada award, sistem imbalan pegawai yang kompetitif dan tepat sasaran. Nah, di sini tepat sasaran itu kalau pegawainya udah mencapai target, pasti akan diberikan award yang sesuai dengan kinerjanya. Apalagi kalau udah menjadi pegawai organik itu, sangat luar biasa itu jadinya, itu awardnya yang diberikan ya seperti dikatakan narasumber kemarin. Nah selanjutnya ada actualis, yaitu sistem mengatur manajemen talent dan suksesi. Bagaimana sistem ini berkaitan dan tepat waktu, jangan sampai ada gap pegawai antara pegawai yang mau pensiun dengan pegawai yang baru bekerja, tentu keahliannya belum mumpuni. Ini maksudnya biar ada waktu gimana karyawan senior itu memberikan arahan atau maksudnya memberikan ilmunya gitu ya sebelum dia pensiun, benar-benar pergi dari perusahaan. Jadi yang karyawan baru ini tidak benar-benar ditinggal gitu. Jadi masih ada hubungan keterkaitan untuk penyampaian informasi gitu dari karyawan senior. Baik, selanjutnya ada EDU atau pemberhentian pegawai. Sistem ini harus diatur kebijakannya pemberhentian pegawainya di sini, yaitu berhenti karena usia atau konflik atau hal lainnya. Nah, yang selanjutnya ada budaya perusahaan atau corporate culture, harus dijalankan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang biasanya diubah setiap 5 tahun. Dalam pencapaian visi dan misi dalam 5 tahun ada perubahan strategi dilakukan setiap 1 tahun sekali menyesuaikan faktor eksternal. Jadi ini sesuai dengan faktor eksternalnya ya. Bisa perubahan kayak perubahan tiba-tiba ada COVID-19 kemarin gitu kan. Jadi bagaimana nih untuk kita bisa mencapai visi tapi dengan merubah strateginya di tengah-tengah. Ya sama dengan hal sekarang kan udah mulai digitalisasi, itu mungkin itu juga strateginya mulai diterapkan di perusahaan ini sehingga dapat memajukan perusahaan dan mengikuti tren sekarang gitu. Benar. Kemudian dari kita juga udah diberikan informasi tentang pemberlakuan fungsi-fungsi sumber daya manusia di perusahaan ini. Kita juga bertanya secara eksklusif gitu ya ke karyawan ke narasumber kami, apa sih yang sebenarnya membuat narasumber kami tertarik untuk bekerja di perusahaannya sekarang. Bagaimana Kak, kita bisa cerita? Oke. Jadi narasumber kita itu tertarik ke perusahaan ini karena ada jenjang karirnya sudah jelas, terus benefit yang didapetin juga sama passion. Jadi passionnya itu diakomodir oleh perusahaan sendiri. Jadi perusahaan mengamati passion dari masing-masing karyawannya. Jadi misalnya nih, pertama si A ditempatkan di unit A, namun ternyata setelah dilihat keahliannya itu di unit B, jadi si A ini bisa dipindahkan ke unit B gitu. Benar. Jadi misalnya orang-orang tertarik untuk bekerja di suatu perusahaan bukan karena gaji aja ya, ternyata tentang karir yang keberlanjutan gitu. Maksudnya jenjang karir yang jelas dan peningkatannya seperti apa gitu. Itu yang sebenarnya itu yang jadi poin utama dari narasumber kami kenapa dia bekerja di perusahaan ini. Jadi passion yang diakomodir ini bisa meningkatkan bisa memaksimalkan kinerja dari pegawai itu. Jadi bisa mempengaruhi kinerja dari perusahaan juga. Benar banget. Ya, selain jenjang karir, benefit, manfaat dan
bagaimana perusahaan mengakomodir passion dari karyawannya, ternyata juga ada award yang luar biasa yang ditawarkan perusahaan untuk karyawannya, karena ini pun juga berdasarkan hasil kinerja dan posisi tertentu gitu ya, karena awardnya nggak main-main. Sangat luar biasa. Dan benefitnya juga luar biasa, yang dimana di sini karyawannya itu mendapatkan rumah baik itu rumah dinas maupun cicilan rumah yang ringan karena merupakan salah satu karyawannya, dan juga cicilan mobil ringan, serta benefit kesehatan asuransi, dan juga ya kayak gimana ya, banyak lah yang didapetin ya. Ya, dan kemudian yang narasumber kami cerita juga bahwa di posisi tertentu jika kinerjanya oke, itu awardnya bisa dalam bentuk barang, kendaraan, dalam bentuk mobil gitu, seperti itu. Kemudian juga kemarin juga diceritakan bahwa ada tunjangan kemahalan. Ini ternyata tunjangan kemahalan itu terkait dari misalnya disuruh tugas atau penempatan di Papua gitu misalnya, itu akan ditunjang tentang akomodasi yang misalnya yang sifatnya agak high price gitu, jadi itu ditunjang dari perusahaan ini, namanya tunjangan kemahalan. Unik ya. unik sekali. Tapi ya lumayan sih kalau di daerah Papua. Ya, daerahnya kan apa-apa mahal di sana, misalnya kayak BBM atau hal-hal yang transportasi itu agak susah di sana. Di daerah yang rawan konflik juga. Ya, daerah rawan konflik. Oke. Dan ada juga, mereka juga mendapatkan seperti setiap 3 tahun tuh ada pembaruan antara serikat pekerja sama pembaruan sistem perjanjian antara serikat pekerjanya dengan human capitalnya. Jadi human capital ini menjadi kayak jembatan keinginan dari pegawai apakah perusahaan dapat mengakomodirnya gitu. Biasanya yang diperbarui itu seperti fasilitas tunjangan kesehatan. Jadi kan setiap tahun pasti biaya-biaya pasti berbeda ya. Benar-benar. Jadi biasanya itu yang diperbarui. Wah, sangat luar biasa sekali perusahaannya. Tuh, tapi gitu dah. Apa namanya? Setiap perusahaan pasti punya benefitnya masing-masing. Cuma di perusahaan ini sangat menarik sekali untuk di kulit-kulit itu karena benefit, bonus, dan dapat award gitu. Saya juga jadi mulai tertarik untuk ikut melamar. Cuma gini, umur saya yang tidak menyesuaikan itulah. Kalau mungkin dari teman-teman mungkin masih bisa. Oh iya, benar. Jadi berhubung Kak Ari ngomongin umur, ini juga ada itu ya, maksudnya ada aturannya. Kalau misalnya untuk posisi tertentu itu bisa dilihat dari latar belakang, dari potensinya, dari keahliannya, kemudian dari umurnya gitu. Itu dia strategi yang sudah diciptakan oleh perusahaan untuk menciptakan daya tarik calon potensial yang ingin bergabung di perusahaan gitu. Oke, segitu yang bisa kita sampaikan dari hasil review wawancara kami bersama narasumber yang bekerja di salah satu perusahaan multinasional di Bali yang bergerak di lembaga keuangan. Jadi kita udah banyak banget mendapatkan informasi bagaimana perusahaan ini menciptakan strategi daya tariknya untuk talent potensial yang ingin bergabung di perusahaan tersebut. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Atas mungkin ada kesalahan kata atau penyampaian yang salah, mohon maaf sebelumnya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.